Yang terhormat Bapak Kapolres Bitung, yang kami sebut dengan hormat Bapak AKBP Albert Jai SIK Tengah, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, Bapak kami ulangi, kami PPA, kemudian penyidik PPA, kemudian rekan-rekan dari Resmob sebagai pengawal si terduga tersangka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa kesempatan pada pagi ini menjelang siang kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan diberikan luang waktu untuk melangkah ke Mapolres Bitung dalam rangka menghadiri konferensi pers tentang penangkapan terhadap tersangka dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik yang terjadi pada bulan Juli 2023 di wilayah hukum Polres Bitung. Pak Kasiumas yang terhormat, Pak Kasat Reskrim, Pak Kasiumas, Bu Kanit PPA, dan seluruh rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melaksanakan kegiatan press release terkait tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi di bulan Juli hingga bulan Oktober 2023. Kepada rekan-rekan media semua dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan laporan polisi yang kami terima di bulan Oktober, bahwa melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh korban inisial AD, ya, inisial AL, di mana kejadian itu berlangsung dari bulan Juli hingga bulan Oktober 2023. Pada pelaksanaan penyelidikan, di mana korban menjelaskan bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh korban atas nama inisial AL sebanyak 4 kali, lokasi di kos-kosan di wilayah Wangurer. Kemudian berdasarkan laporan polisi dari penyidik Reskrim Polres Bitung, unit PPA telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, di mana melengkapi alat bukti, baik itu keterangan saksi, visum, ya, di mana dapat kami jelaskan kepada Bapak Ibu semua ataupun seluruh rekan-rekan media yang hadir pada saat ini, bahwa korban saat ini sudah hamil, sudah melahirkan, maksudnya sudah melahirkan anak dari hasil kekerasan seksual yang dia terima, yang dilakukan oleh inisial AD, tersangka yang dimana bisa kita lihat saat ini berada di belakang saya, sudah dilakukan penangkapan. Dapat kami jelaskan kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir bahwa saudara AL, korban, adalah salah satu penyandang disabilitas tunarungu. Jadi ketika pelaksanaan penyelidikan, pemeriksaan saksi dibantu oleh ahli bahasa isyarat, ya, sehingga bisa menjawab setiap pertanyaan dari penyidik. Kemudian dapat kami sampaikan juga kepada seluruh rekan-rekan bahwa kenapa sih baru saat ini bisa tertangkap. Dapat kami sampaikan proses penyelidikan yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir. Kemudian juga sebenarnya kita sudah memfokuskan untuk melakukan inisial AD, ya, umurnya 54 tahun, pekerjaan nelayan, di mana sehari-hari nelayan lebih banyak kegiatan di laut, sehingga membutuhkan waktu yang tepat bagi penyidik untuk melakukan penangkapan. Maka pada tanggal
1 Mei pukul 12:50 di mana dari tim opsional Reskrim Polres Bitung telah melakukan penangkapan terhadap saudara Ade, yaitu berlokasi di sebuah gubuk ya, di kebun di daerah Wangurer Barat. Telah dilakukan penangkapan dan tanpa ada perlawanan, sehingga saat ini bisa kita lihat di belakang saya tersangka sudah bisa kita tahan dan kita amankan, dan kita akan lanjutkan dengan proses berikutnya nanti dalam proses penyampaian berkas kepada jaksa penuntut umum, sehingga kasus ini bisa selesai, bisa segera disidangkan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. AL umur berapa? AL umurnya 19 tahun. Umur 19 tahun. Dipaksa dengan apa? Karena mengingat ini kekerasan seksual, ada pemaksaan. Ya, betul. Jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan dari korban, bahwa korban ini memang dipaksa ketika tersangka melakukan aksinya, dia melakukan kekerasan juga dalam bentuk menampar, memukul, sehingga si korban ini menjadi takut, sehingga tidak melakukan perlawanan. Dan ini selalu menjadi cara si tersangka untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang sudah 4 kali dilakukan. Hubungan Ade dengan AL sendiri apa, Pak? Mereka tidak ada hubungan ya, mereka tidak ada hubungan, tetangga saja. Kemudian dapat saya sampaikan bahwa terkait unsur pasal yang diterapkan dalam kasus pidana yang saat ini yang terjadi adalah pasal 6 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Itu ancaman pidana paling lama 12 tahun. Ya. Modus pelaku kemudian? Modus pelaku? Ya, seperti tadi modus pelaku ya memang untuk mengeluarkan menyalurkan hawa nafsunya ya, dengan cara ya memaksa si korban dengan cara memukul ya, dengan cara mengancam, sehingga korban takut untuk melakukan perlawanan dan berbicara kepada orang lain. Dan satu hal yang menjadi kendala selama ini adalah korban ini memang tunarungu, sehingga memang keterbatasan dalam hal berkomunikasi untuk menyampaikan terkait kondisi ataupun permasalahan ataupun ancaman yang dia hadapi. Demikian. Tidak ada iming-iming uang dari. Tidak ada, ya, tidak ada. Memang ini cara modusnya itu dengan mengancam, dengan memukul, sehingga memang si korban merasa takut dari apa yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Kemudian korban dibawa ke kos-kosan atau? Iya, TKP-nya di kos-kosan. 4 TKP tersebut di kos-kosan tempat yang sama. Awal kejadiannya, Pak, benar. Awal kejadian dari kejadiannya, Pak. Awal kejadian. Ya, jadi mereka ini saling kenal, tapi tidak ada hubungan saudara, hubungan keluarga. Jadi korban dibawa ke kos-kosan. Sesampai di kos-kosan ditarik, dimasukkan di dalam kamar, kemudian dipukul, diancam, ya, jangan melawan, ya, karena rasa takutnya, sehingga si tersangka dapat melakukan aksi bejatnya, yaitu menyetubuhi si korban. Pak, izin Pak.